Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Apakah kita akan sampai? Harapannya iya. Tapi ada yang bisa memastikan? Tidak ada. 3 orang jamaah kami, 1 orang Bogor, 1 orang Jakarta Timur di Rawamangun, 1 lagi orang Pondok Gede, hampir berdekatan kemarin, 3-tiganya meninggal dunia. 1 umur 41, 1 lagi umur 50-an, 1 lagi memang sudah 60-an. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang dapat memastikan usia kita sampai masuk ke bulan Ramadan. Harapan iya. Doa sudah dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tetapi apakah pasti? Belum tentu. Maka tugas kita ketika besok Allah sampaikan usia kita ke dalam bulan Ramadan, jangan ada di antara kita yang menyia-nyiakannya. Kita belajar dari para jamaah umroh misalnya, Pak. Jamaah umroh itu ngatur waktu itu pinter-pinter, Pak. Dia bisa dari zuhur sampai isya itu di masjid dia. Apalagi yang kebetulan hotelnya agak jauh, iya kan? Rugi dia kalau bolak-balik ke hotel gitu kan. Kalau dia mau leyeh-leyeh, santai-santai, jangan umroh, staycation ya, gitu kan. Nanti isya pulang mungkin jam 9 malam gitu ya, istirahat pulang ke hotel, tapi nanti jam 1 dini hari atau jam 2 itu sudah balik lagi ke masjid, gitu kan. Terus kenapa demikian? Mereka bisa mengoptimalkan waktu mereka di sana. Satu hal yang mereka yakini, Pak, bahwa mereka tidak akan lama di sana. Waktu mereka sangat singkat dan terbatas. Itu pun filosofinya sama sebenarnya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Waktu kita sangat amat terbatas. Bahkan kalau dikalkulasi pakai kalender akhirat gitu ya. Pakai hitungan akhirat, kita hidup di dunia cuma berapa ya? Berapa jam? 1,5 jam ya. Karena kan 1 hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Maka kalau umur kita hanya 63 tahun ya, maka pantas di surat Al-Mu'minun surat 23, ketika nanti ada orang-orang yang menghadapi kematian, dia akan berkata, qala rabbirji'un. Ya Tuhanku, kembalikan lagi aku ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'malu salihah. Saya mau beramal soleh. Saya mau berbuat baik. Fima taroktu, yang dulu nggak saya kerjain, yang dulu saya tinggalin. Terus Allah jawab, kalla, nggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omdo. Apa omdo? Omong doang. Tapi juga kalau dibalikin ke dunia, begitu lagi gitu. Itu cuma dalih yang diucapkan aja.
Nah, maka jangan disia-siain ini hidup, Pak. Apalagi kalau nanti kita sampai ke bulan suci Ramadan. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat lain, surat Al-Hijr, surat 15 ayat paling terakhir, ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai yakin datang padamu. Di sini ada kata ajal di dalam tanda kurung. Sudah sering saya sampaikan, kalau Bapak Ibu membaca terjemahan Al-Quran, ada kata di dalam tanda kurung, itu berarti penafsiran ayatnya. Apakah di ayatnya ada kata-kata al-ajal? Ada nggak? Nggak ada. Adanya al-yakin. Tapi ditafsiri ajal. Gitu. Jadi artinya kalau diterjemahkan secara tafsiriyah, ayat ini mengandung arti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang ajal. Atau sampai mati gampangnya. Tapi kenapa Allah pakai kata al-yakin? Ingin memberikan isyarat, kode bahwa kematian ini satu-satunya keyakinan yang diyakini oleh semua makhluk hidup. Ya enggak? Jangankan manusia, hewan pun tahu dia akan bahaya. Misalnya kisah semut, ya, ketika Nabi Sulaiman akan lewat di koloninya gitu ya, di sarangnya. Kemudian ada seekor semut yang berteriak, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak sadar. An-Naml surat 27 ayat 18. Nah, dengan mereka menyuruh kawanannya untuk bersembunyi, mereka kan berarti sadar dan yakin kalau mereka keinjak mati. Makanya kalau Idul Adha kita diminta untuk memisahkan antara tempat penampungan hewannya dan tempat pemotongan, karena ketika dia melihat kawanannya yang lain dipotong, ya itu akan terasa. Makanya banyak sapi pada amuk ya, stres. Nah itu Pak. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang besok kalau memang Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kemudian ada sebuah nasihat dari Nabi dan juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dua-duanya dimuat di Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Hadisnya nomor 6416. Nabi SAW menasihati Abdullah bin Umar. Sambil Nabi memegang pundaknya Abdullah bin Umar, Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wahai Abdullah bin Umar, kata Nabi sambil memegang pundaknya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, seperti orang yang sedang transit, lewat saja. Jangan kau jadikan ini sebagai tempat tujuan. Jadikanlah seperti tempat Anda transit yang Anda memiliki tujuan utama, yaitu kampung akhirat. Dan kemudian Ibnu Umar juga menasehati sahabat yang lain, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Kalau kamu di sore hari pengen berbuat baik, jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta, kalau kamu pengen berbuat baik di pagi hari, fala tantadhiril masa, jangan tunggu sore. Yang udah-udah amal baik kalau ditunda terlaksana apa? Batal. Itu ya, selalu begitu. Pengen sedekah nih, uangnya masih 100-an lagi, pecahin dulu. Begitu dipecahin malah pecah-pecah sama sekali, habis, gak ada sisanya, gak jadi lagi sedekah gitu ya. Wa khudh min sihhatika limaradika, gunakan kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini saya baru tahu Pak, punya pengalaman, mungkin Bapak sudah lebih tahu lebih dulu ya. Jadi saya mengisi kajian rutin di
salah satu masjid di komplek belakang terminal Rawamangun, salah satu imam rawatibnya terkena penyakit diabetes dan kakinya diamputasi, Pak. Dan 3 bulan ini dia sedang memakai kaki palsu. Jadi ternyata saya juga baru tahu kalau beli kaki palsu itu sekalian dapat ininya terapinya sampai bisa jalan normal gitu, didampingi terus. Dan dia beli katanya pusatnya di Alam Sutra. Saya kira harganya mungkin 10 sampai 20 juta Pak range-nya. Tapi ternyata dia, Ustaz tahu nggak ini kaki saya yang palsu? Berapa harganya? Berapa Pak? 51 juta. Itu yang paling murah. Terus yang paling mahal berapa? 1,5 M Pak. Sebelah itu. Dan itu pun kaki palsu. Kita kaki 2 sehat, Masya Allah. Kalau dijual 2 berarti berapa nih? Kalau ada yang mau dana-dana, tapi mau memang ditukar sama kaki kita. Ya Allah Pak, nikmat luar biasa. Pantas Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung nikmat Allah nggak bisa, nggak akan bisa, nggak akan mampu. Gitu ya. Maka gunakan sehatmu ya untuk berbuat baik sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautika. Gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, wa qala Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Kita ini Pak di dalam ruang waktu yang mana dunia itu semakin berjalan ke belakang, artinya semakin habis jatah kita hidup di dunia, sedangkan akhirat semakin mendekat, gitu kan? Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak putra-putra akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi putra-putra dunia yang menghabiskan diri hanya untuk dunia tanpa beramal. Kenapa? Fa innal yauma amalun wala hisab. Sekarang kita hidup di dunia yang ada hanya beramal, nggak dihisab sekarang. Tapi besok wa ghadan hisabun wala amal. Besok kebalikannya, udah nggak ada lagi amal, yang tersisa hanya hisab. Itu. Maka pintar-pintar, pandai-pandai ya mengelola waktu. Nah, kemudian di hadis Tirmidzi nomor hadis 2403. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Gak ada satupun orang mati kecuali pasti menyesal. Dan hari itu pasti datang, Pak. Hari di mana kita meninggalkan dunia ini pasti tiba. Cepat atau lambat, suka atau tidak, sehat atau sakit, tua atau muda. Kita sepakat saya kira. Orang mati nggak melulu yang tua duluan. Saya punya anak nomor 3, baru usia 8 jam setelah dilahirkan, meninggal, Pak. Baru 8 jam umurnya. Bapak udah setengah abad lebih mungkin. Masih doyan makan. Ya kan? Nggak mesti yang tua duluan. Nggak mesti yang sakit duluan. Berapa banyak kasus istri sakit parah, dirawat sama suaminya dengan penuh cinta. Sampai saking parahnya sakit sang istri, orang-orang sudah menganggap istrinya seperti kayak mau meninggal duluan. Begitu pengumuman di masjid, yang meninggal suaminya duluan. Bisa nggak begitu? Ada. Kenapa suaminya meninggal duluan? Stres. Kecapean Pak ya. Atau jantungan ngelihat tagihan rumah sakit Pak. BPJS ini mati lagi soalnya. Bisa Pak begitu, apapun ya. Kalau udah idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Enggak bisa dimajukan sesaat, enggak bisa dimundurkan. Nah, faktanya kata Nabi di hadis Tirmidzi 2403, semua orang mati pasti menyesal, Pak. Qalu, sahabat tanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Penyesalan yang seperti apa ya Rasul? In kana muhsinan. Kalau yang meninggal itu adalah orang baik, indikator dasar orang baik satu beriman. Kalau dalam agama kita,
Yang kedua ahli ibadah dan meninggalkan banyak maksiat, itu ya. Ya seperti jamaah al-badr lah. Insya Allah orang-orang baik semua di sini. Menyesalnya seperti apa kalau orang baik seperti itu, rajin ibadah, beriman? Nadima alla yakunazdad. Dia nyesel kenapa dulu di dunia nggak maksimal dalam ibadah. Padahal potensinya bisa ada, tapi dianya yang ya entah males, entah belum dapat hidayah begini dan begitu. Nyesalnya luar biasa Pak. Contoh, kita bawa ke case Ramadan misalnya. Taraweh kan jadi masalah yang tiap tahun berulang Pak. Dan klasik sekali, klise sekali permasalahannya. Apa itu? Malam pertama coba gimana? Taraweh malam pertama di lingkungan rumah Bapak. Kadang kalau musola masjidnya pinggir jalan sampai nutup jalan Pak. Nah, orang-orang yang hanya sholat taraweh di malam-malam pertama misalnya, kemudian di malam selanjutnya sampai akhir dia nggak taraweh lagi, padahal nggak ada uzur, padahal sehat walafiat, padahal bisa, dia paksakan seharusnya, itu nanti menyesal Pak. Dia lihat di alam, wah Allah, ternyata pahala taraweh besar sekali. Kenapa saya nggak? Nah, kayak gitu Pak, nyesal begitulah. Di dunia juga saya kira kita pernah lah mengalami satu momen menyesal begitu karena kurang. Contoh gini misalnya, kelurahan misalnya bikin pengumuman cair BLT 300.000 per orang Pak. Tapi kuota terbatas dari pemerintah karena sedang efisiensi kan. Cuma 100 orang misalnya. Pendaftaran dibuka jam 6 pagi. Jadi 300.000 jumlahnya, kuotanya 100 orang, dibuka pendaftaran jam 6 pagi di kelurahan. Warga pada datang jam berapa Pak kira-kira? Subuh kali ya. Bahkan kalau bisa nginep dia nginep Pak. Bagi orang yang membutuhkan 300 besar sekali Pak. Tiba-tiba setengah 6 pagi, pada loket pendaftaran belum dibuka, tapi nomor sudah pada ngambil gitu, yang datang ngambil nomor, ngambil not, atau sesuai dengan antrian gitu kan. Ada orang datang setengah 6 pagi, dia nomor ke 101 Pak. Jadi cuma jeda 1 orang nih gapnya. Dan datangnya tuh misalkan barengan nih. Gitu kan, cuman dia ngeliat, oh dia duluan masuk antrian, dia telat sepersekian menit lah. Nah, orang yang ke 101 itu nyesel nggak Pak? Waduh, tahu gitu tadi saya nggak buang air dulu tuh. Oh, pas mau berangkat soalnya kan mules nih. Sampai seharian juga diomongin Pak ke teman-temannya. Aduh, gue nyesel tadi. Gue mau berangkat mules, pakai BAB dulu lagi. Tahu gitu gue tahan-tahan dah gitu kan. Penyesalan-penyesalan semacam itu Pak, karena kurang optimalnya. Karena kurang maksimalnya dalam melakukan sesuatu sehingga dia terlewatkan satu hal yang dia inginkan gitu. Nah, itu kayak gitu Pak kira-kira penyesalan yang kita alami nanti. Ya maka jangan sampai. Atau penyesalan yang ini terutama buat kita para orang tua Pak. Ketika di alam barzah kita ngelihat anak-anak kita ternyata tidak sesuai yang kita harapkan Pak, terutama masalah agamanya. Kenapa? Karena ternyata gini Pak, kalau kami orang Betawi pernah ada nasihat sering begini. Misalnya ada orang tua meninggal ya, lu jangan ribut ya, jadi anak yang guyup, jadi saudara. Ngapa Bang? Kalau lu ribut, berantem, rebutan warisan, nakal, bader, kagak sholat, nyak baba lu di kuburan sedih. Pernah gak suka dapat omongan-omongan begitu kalau yang mening? Itu saya penasaran juga Pak dulu waktu masih pas sudah gede gitu, dalilnya mana nih? Oh ternyata ada Pak. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surat 9 At-Taubah ayat 105. Perhatikan terjemahannya. Kata Allah gini, wa qul i'malu, bekerjalah kamu. Bekerja sini konteksnya maksudnya ibadah ya, bekerja untuk akhirat. Silakan beramallah kamu, sesukamu terserah kata Allah. Tapi ingat, Allah akan melihat amalmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi orang beriman itu juga melihat amal orang yang masih hidup Pak.
Gitu. Kalau Allah jelas, Allah Maha melihat. Rasul ya memang tegas sekali bahwa para nabi tidak mati di alam barzakhnya. Kan begitu. Nah, orang beriman apa? Kita buka tafsir Ibnu Katsir. Ternyata ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat tadi ini. Inna a'malakum ya, atau anna a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa asyairikum fi kuburihim. Ya. Ini berkaitan tadi surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, riwayat hadisnya ya, ini dari Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad juga dan seterusnya. Sesungguhnya amal-amal kalian wahai manusia yang masih hidup tu'radu, akan dipamerkan, akan dilaporkan kepada kerabat-kerabat dan keluarga kalian fi kuburihim, di alam kubur mereka. Jadi bapak ibu kita Pak ini dapat laporan apa yang sekarang kita kerjakan Pak, berdasarkan hadis dan ayat ini. Surat At-Taubah surat 9 ayat 105. Fa in kana khairan, ketika yang dilaporkan kepada mereka adalah amal kita yang baik. Kayak sekarang nih, tuh lihat putra kamu tuh di tengah-tengah capeknya kerja di Masjid Al-Badar, dia sempatkan untuk duduk hadir mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang disampaikan. Oh, ketika yang disampaikan seperti itu Pak, istabsyaru bihi, mereka keluarga kita yang ada di alam barzah yang dilaporkan itu bergembira dan bangga, tersenyum bahagia mereka Pak. Wa in kana ghairu dzalik, tapi kalau yang mereka dapati laporannya itu jelek, jahat, buruk, tuh lihat putramu gak pernah sholat setiap hari, Quran tidak pernah dia sentuhnya, ibadah dan seterusnya dia tidak pernah indahkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersedih seraya berdoa, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik. Ya Rabb, tolong berikan mereka petunjuk untuk berbuat kebaikan dan ketaatan kepadamu. Itu respon keluarga orang tua kita, terutama yang ada di alam barzah. Jadi itu, jangan sampai ya kita yang sekarang sudah punya anak, ketika besok di alam barzah menyesal. Kenapa? Karena kita tidak optimalkan pendidikan agama anak-anak kita Pak. Kita terlalu abai, terlalu cuek, bahkan terlalu bangga dengan pendidikan-pendidikan duniawi. Bukan tidak boleh, bukan tidak penting, sama pentingnya Pak. Matematika, bahasa Inggris, penting sekali bahkan. Tetapi basic dari itu adalah keimanan, ketauhidan ada anak kita. Makanya Nabi Allah Yakub ketika sakaratul maut Pak, beliau khawatir kepada anaknya. Apa yang dia khawatirkan? Bukan kamu besok makan apa nak kalau ayah meninggal, kamu bakal tinggal di mana nak, siapa yang ngasih nafkah kamu nak. Enggak. Apa yang dia khawatirkan Nabi Allah Yakub? Idh hadara Yaqubal maut, saat maut akan menjemput Nabi Yakub, idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang besok kamu sembah sepeninggalku. Sekarang gini, Bapak bisa ngejamin ketika nanti kita meninggal dunia, Bapak meninggal dunia, anak Bapak terus akan dalam keimanan? Saya sudah banyak contoh kasus di jamaah-jamaah saya Pak, suka sudah mulai banyak pertanyaan begini, Ustadz, besok keponakan saya menikah, boleh nggak saya datang? Saya bilang, ya boleh Bu. Ponakan kok masa nggak boleh datang? Masalahnya nikahnya di gereja Pak Ustadz, dia murtad. Sudah mulai ada Pak pertanyaan-pertanyaan begitu di pengajian saya. Dan bahkan kalau sekarang Bapak memperhatikan berita dunia, kalau tulis negara-negara Arab dengan pertumbuhan ateis tertinggi, itu nomor 1 Arab Saudi Pak. Ini dari CNBC ya. Fenomena warga Arab ramai jadi ateis di 2023. Jadi terutama di Gen Z, Gen Alpha, milenial agak ada tapi jarang gitu. Nomor 1 Saudi, nomor 2 Iran, nomor 3 Lebanon, nomor 4 Turki Pak. Sudah mulai banyak dan gencar mereka menyerang anak-anak muda kita yang masih labil untuk keagamaannya. Nah, itu tanggung jawab kita sepenuhnya sebagai ayah untuk memberikan pondasi keimanan dan ketauhidan yang baik.
Karena yang punya pondasi baik aja bisa kepleset, Pak. Ini lagi rame nih. Tahu seorang perempuan namanya Kumailah Hakimah. Ini Kumailah Hakimah, Pak, kebetulan kakak kelas istri saya. Lulusan pondok Al-Quran. Kampusnya pun kampus Al-Quran, hafal Al-Quran. Sekarang ini mengeluarkan statement-statement yang mengarah kepada kemurtadan. Sudah pisah dengan suaminya, membuka aurat. Ya, dan sekarang podcast kemana-mana bilang ngafal Quran nggak ada gunanya. Mukjizat Nabi dongeng, segala macam itu udah mulai. Itu kakak kelas istri saya, lulusan kampus Al-Quran, Pak, di Jakarta. Itu saja bisa kepleset gitu, Pak, maksud saya. Yang sudah ada pondasinya. Ya tentu ujungnya memang taufik dan hidayah dari siapa? Allah. Tapi kan harus kita ikhtiarkan, Pak. Maka jangan sampai menyepelekan pendidikan agama anak-anak kita. Bapak wajib, bahkan kendali harus ada di bapak. Memang ibu mungkin di rumah yang secara teknis mengantarkan anak ke sekolah segala macam. Tapi yang memilihkan sekolah di mana, kurikulumnya seperti apa. Pulang bapak kerja jangan cuma ditanya sudah makan belum mah dedek. Si kakak udah makan belum? Sholatnya tanya gimana sholat kamu kak hari ini kak? Gimana kak baca Quran kamu kak? Udah baca Quran belum kamu kak hari ini kak? Harus punya pak program-program seperti itu untuk anak-anak kita, pembekalan. Nah nanti sepeninggal kita ya tetap kita titipkan kepada Allah. Memang hidayah taufik ujung-ujungnya mutlak prerogatif Allah, tapi itu ikhtiar dan kewajiban kita sebagai ayah, sebagai orang tua. Kenapa? Karena dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 14 anak bisa jadi musuh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surat At-Taghabun surat 64 ayat 14. Wahai orang yang beriman, dan ini spesifik buat kita kaum pria, Pak. Kenapa? Karena di antara istri-istrimu dan anak-anakmu kelak ada yang menjadi musuh bagimu. Kata ulama tafsir, musuh di mana? Di dua tempat, Pak, dunia dan akhirat. Sekarang udah ada belum kasus anak ngebunuh orang tua, Pak? Banyak. Bunuh, musuh, Pak. Jadi musuh anak. Di akhirat apa maksudnya? Nah ini lebih mengerikan. Di dalam kitab tafsir Hadaiqur Rawhi wa Raihan ada riwayat, seharusnya ayahnya mau masuk surga nih Pak, sudah divonis, sudah putusan masuk surga. Anak istrinya putusannya masuk neraka. Diprotes ke Allah. Tak dulu ya Rabb, khudh bihaqqina minhu. Saya diputuskan masuk neraka gara-gara orang ini. Saya nggak ngerti baca Quran, saya nggak ngerti bagaimana sholat, saya nggak ngerti begini. Terus apa yang kalian inginkan? Tukar ya Rabb. Maka anak jadi musuh untuk menuntut ayahnya sendiri. Itu tanggung jawab kita sebagai ayah. Dan ini ayat 64 ayat 14 ini tanggung jawab kita sebagai laki-laki, Pak. Spesifik untuk laki-laki, karena kan sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu. Berarti ini buat kita para ayah. Berat, Pak, tanggung jawab kita. Tapi insya Allah tidak usah terlalu takut yang berlebihan. Jalankan saja semuanya dengan niatkan Allah. Nah, momentum Ramadan besok, momen yang pas buat papa mendampingi anak-anak. Kan pulangnya biasanya lebih cepat kan ya untuk ASN. Taraweh bareng, apalagi anak yang sudah 3, 4, 5 SD, apalagi yang sudah SMP. Ya kan? Tadarus bareng, cek bacaan Qur'annya. Momen yang tepat untuk Ramadan besok kita pastikan kualitas iman kita dan tingkatkan kualitas anak-anak kita. Dan mudah-mudahan itu bisa terjadi sehingga begitu kita meninggal dunia kita nggak nyesel, Pak. Dan pas di akhirat kita kumpul lagi. Nah ini terakhir sebagai penutup. Karena kita bisa kumpul, Pak. Surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Nah ini syaratnya nih, Pak. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Syaratnya apa? Mereka harus mengikuti orang tuanya dalam keimanan. Sedih nggak kira-kira kalau ntar di akhirat ada orang tua pengen ketemu anak cucu, nggak taunya masuk neraka gara-gara sepeninggal mereka pada berubah haluan, mereka pada murtad. Sedih nggak kira-kira orang tua yang begitu? Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita dan anak-anak keturunan kita semua. Jadikan momen Ramadan besok, maksimalkan, upayakan yang terbaik. Jangan sampai kita menyesal terlalu besar saat kita nanti meninggal dunia.
Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, besok masuk Ramadan, kalaupun Allah sampaikan umur kita, usia kita sampai masuk, jangan kita sia-siakan, maksimalkan, optimalkan apapun yang bisa kita kerjakan. Capek memang, lelah pasti, ya, tapi itulah hidup. Kita hanya bisa menanggung capek dan letih itu untuk kita nanti mendapatkan surga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina wa ahla baitina ala dinika wa ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi baqiyati sya'ban wa ballighna ramadan fi sihatin wa khairin wa lutfin wa afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jam ba'diyah bagi yang belum